Senyawa. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai garam, gula, air, cuka, dan alkohol. Semuanya ini adalah termasuk materi yang disebut senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua jenis unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air. Air termasuk senyawa karena tergabung dari dua jenis unsur, gas hidrogen dan gas oksigen, membentuk air. Secara lambang unsur, H2 gas tambah O2 gas terbentuk H2O. Senyawa dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Contohnya air. Melalui reaksi penguraian atau elektrolisis berubah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Sifat senyawa berbeda dari unsur-unsurnya. Contohnya gula. Gula merupakan senyawa. Unsur-unsur gula adalah karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur-unsurnya berbeda sifatnya dengan senyawanya. Unsur dan senyawa mengandung atom. Atom adalah partikel terkecil suatu unsur yang memiliki sifat kimia sesuai dengan unsurnya. Contohnya cincin emas itu terbuat dari unsur emas, tersusun atas atom-atom emas. Unsur dan senyawa juga terdiri dari molekul. Molekul merupakan partikel terkecil suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan dua atom atau lebih yang terikat secara kimia. Contoh unsur gas hidrogen, lambangnya H2. Ini termasuk contoh molekul diatomik. Gabungan dua unsur hidrogen. Contoh yang lain seperti gas oksigen, gas nitrogen termasuk molekul diatomik. Contoh molekul yang lain P4. P4 ini termasuk molekul poliatomik karena merupakan gabungan lebih dari dua unsur. Contoh yang lain S8 atau belerang. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia, tetapi hanya terjadi melalui
pencampuran fisik, sehingga sifat-sifat zat murni asal tidak berubah dalam campuran. Contoh, besi baja merupakan campuran dari besi, kromium, nikel, dan sedikit karbon. Contoh yang lain, kuningan merupakan campuran dari tembaga dan seng. Campuran terbagi menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen, disebut larutan, yaitu partikel-partikel tersebar merata di segala ruang dengan komposisi yang seragam. Contohnya larutan garam dapur. Campuran homogen atau larutan terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Merupakan satu fase. Contohnya larutan natrium klorida. Terdiri dari zat terlarutnya natrium klorida dan pelarutnya adalah air. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran dengan komposisi zat-zat penyusun di seluruh ruangan yang tidak seragam. Contohnya campuran serbuk besi dengan serbuk belerang. Serbuk besi dapat dipisahkan dengan magnet. Campuran ini disebut dua fase. Wujud materi. Wujud materi terdiri dari tiga: padat, cair, dan gas. Zat padat bentuk tetap tidak dapat menyesuaikan bentuk wadah. Susunan partikel sangat rapat dan teratur. Zat cair mengikuti bentuk wadah yang ditempati sesuai dengan volumenya. Susunan partikel acak dan longgar. Gas, wujud gas menempati seluruh ruangan dalam wadah, tetapi tidak membentuk lapisan permukaan. Susunan partikel saling berjauhan. Demikian pelajaran hari ini.